Chapter 5 Penghinaan. Rokok itu pun ia letak pada mulutnya dan kedua tangannya memegang ponsel. Nabila sedikit tidak senang. Dia masih berada di rumah sakit sekarang. Alvaro juga tahu kalau dirinya tidak menepati janji dan terpaksa menghiburnya lewat ponsel. Untung saja dia dulunya sering menghibur Queen dan dia sudah ahli dalam bidang ini. Tidak lama kemudian, Nabila pun menyetujuinya dan menyuruhnya untuk datang menjemputnya besok pagi. Apakah ada rokok? Bagilah sebatang. Meskipun dalam keadaan bertanya, namun sangatlah susah untuk ditolak jika didengar dari nada suaranya. Apakah kamu akan mengembalikannya nanti? Setelah selesai mengetik, Alvaro sedikit memiringkan kepalanya dan melihat siapa yang datang untuk meminta rokok padanya. Namun dia sedikit terkejut ketika melihat seorang wanita yang sedang tersenyum padanya. Dia memakai rok warna merah dan terlihat cantik di bawah pancaran sinar kuning. Rambutnya melambai indah di tengah udara. Bibirnya yang merah itu juga terdapat senyuman yang tipis. Lain kali, wanita itu kebetulan melihat rokok pada kantong di bagian dada Alvaro. Dia lalu mengulurkan tangannya untuk meraih rokok tersebut. Dalam waktu sesaat, Alvaro memiliki waktu yang cukup untuk menatapnya. Rok berwarna merah itu tidak sepenuhnya bisa menutup tubuhnya yang berisi itu. Setiap gerakannya begitu menggoda dan ketika dia bernafas, dia juga bisa mencium aroma wangi dari wanita tersebut. Setelah mengambil rokok, wanita tersebut mengembalikan kotak rokok tersebut. Alvaro kembali bisa mencuci matanya. Siapa sangka setelah itu, wanita tersebut langsung merebut rokok pada mulut Alvaro untuk menghidupkan rokoknya sendiri. Sekarang yang perlu kamu kembalikan akan lebih banyak lagi. Suara Alvaro begitu pelan dan hanya bisa didengar oleh satu orang saja. Apakah rokoknya masih perlu dikembalikan? Senyuman pada bibir wanita tersebut semakin dalam. Namun Alvaro tidak menyadari hal tersebut. Setelah mengambil kembali rokoknya, dia memikirkan kembali kalau dirinya sedikit tidak sopan karena telah menatap wanita tersebut tadi. Namun di bawah kesadaran Alvaro, wanita tersebut pun menarik ponselnya dari tangan dan mengetikkan sebuah nomor pada ponselnya. Tanpa dipikir lagi, nomor itu pastilah merupakan nomor telepon wanita tersebut. Alvaro terlihat kebingungan dan ketika ia hendak bertanya, wanita itu langsung melangkah pergi sambil melambaikan tangan kepadanya. Bukankah kamu ingin meminta kembali rokok dan juga api yang aku pinjam dari bibirmu itu? Itu adalah nomor WeChat-ku. Silahkan hubungi aku. Awalnya perkataan tersebut masih tergolong baik. Namun akhir perkataan tersebut membuat Alvaro merasa canggung. Awalnya dia mengira wanita tersebut tidak mendengar perkataannya tadi. Ternyata wanita tersebut hanya tidak membahasnya saja. Setelah kembali ke dalam ruangan, dia melihat bertambahnya 3 wanita di sana. Norbert lalu berjalan ke arah Alvaro. Aku tidak menemukanmu di luar sana. Aku hanya melihat adik perempuanku. Oleh karena itu, aku pun membawanya masuk. Mereka berdua adalah temannya dan juga merupakan karyawan dari perusahaan kita. Hanya saja mereka bekerja di departemen yang berbeda. Setelah mendengar namanya, Stefani pun berdiri. Dirinya dan Alvaro merupakan teman masa sekolah, hanya saja mereka tidak bersekolah di satu area yang sama. Kebetulan aku bertemu kakakku di sini, oleh karena itu aku pun datang untuk melihat sebentar. Aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, mereka pun kembali sibuk akan hal mereka sendiri. Kedua wanita yang tidak ia kenal itu hanya duduk diam di sana sambil memainkan ponsel mereka dan juga menghela nafas. Sangat jelas kalau mereka sudah ingin pergi. Namun mereka hanya bisa duduk di sana karena Stefani belum menyetujuinya. Kak Arges telah memesan ruangan terbaik di lantai 6. Nikita, mungkin saja akan terjadi sesuatu padamu nanti karena kamu begitu cantik. Kata salah satu wanita yang memakai kaos berwarna pink kepada salah satu wanita lainnya. Alvaro yang duduk di sebelah mereka mendengar jelas perkataan tersebut dan dia juga malas untuk ikut campur. Siapa tahu kalau wanita bernama Viola itu hanya melebih-lebihkan perkataannya saja. Satu adalah pria yang bau dan satu lagi adalah pria yang kaya dan tampan. Jikalau kamu disuruh untuk memilih, siapakah yang akan kamu pilih? Meskipun perkataan Viola ditujukan kepada Stefani, namun ia terus melirik ke arah Alvaro dengan tatapan yang penuh hina. Stefani lalu menarik tangan Viola. Bagaimanapun Alvaro adalah teman kakaknya sendiri. Perkataan tersebut lebih baik dibahas secara diam-diam saja. Untuk apa mempermalukannya di depan umum seperti ini? Jangan tarik aku.
Perkataanku tidaklah salah. Semua orang yang tidak bodoh akan memilih pria yang kaya dan tampan. Kalau bukan karena kamu yang menarikku ke sini, aku juga tidak akan duduk bersama para pria bau di sini. Benar-benar menurunkan harga diriku. Awalnya Alvaro tidak ingin mempersulit masalah dengan wanita ini. Dia tidak begitu menghiraukannya jika wanita tersebut hanya membicarakan dirinya. Namun sekarang wanita itu malah membicarakan semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Ini sangatlah keterlaluan. Dia lalu berdiri dari tempat duduknya dan mematikan musik sambil menatap ke arah Viola yang baru saja menghina mereka. Kamu bagaikan panci bekas yang pernah aku pergunakan dan sekarang kamu digabungkan dengan tutup panci yang hancur juga. Bukankah itu sangatlah cocok? Sambil mengatakan itu, dia pun berjalan ke depan Viola. Tanpa memerhatikan ekspresinya, dia langsung mengangkat dagu Viola. Stefani awalnya ingin menghalangi mereka dan meminta maaf atas perlakuan Viola. Siapa sangka ketika ia baru saja bergerak, dia pun langsung ditarik oleh Norbert. Kakak, kamu tidak perlu ikut campur. Aku tahu kalau aku Alvaro tidak perlu memukul wanita ini. Alvaro bisa melihat semua kondisi ini dari sudut matanya. Kini, sahabatnya juga telah beraksi dan hal ini tidak mungkin bisa diselesaikan dengan mudah. Kalau kamu juga ingin ikut belajar, bagaimana kalau malam ini kamu ikut bersamaku saja? Mungkin besok pagi kamu sudah bisa bersama Arges. Aku tidak tahu apakah aku bau atau tidak. Namun kalau kamu ingin mempermalukanku, bukankah kamu harus memberiku sedikit keuntungan? Viola tidak menyangka kalau Alvaro akan melakukan ini. Dia lalu menepuk tangan Alvaro dengan panik dan berjalan mundur. Nikita yang juga telah mendengar perkataan Alvaro itu pun berusaha untuk berdiam diri. Kamu, bernainya kamu menyentuhku. Panci bekas. Aku rasa kamu sudah tidak ingin hidup lagi. Tunggulah. Aku akan menyuruh tuan keempatku menghajarmu hingga semua gigimu lepas. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Sambil mengatakan itu, dia pun mengeluarkan ponselnya. Semua orang selain Alvaro pun terlihat sedikit kebingungan ketika mendengar kata tuan keempat tersebut. Setelah tinggal selama setengah tahun di sini, mereka pernah mendengar sedikit informasi tentang tuan keempat ini. Tuan keempat ini baru saja keluar dari dalam penjara dan tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Dia hanya mengutip uang keamanan dan ia juga adalah seorang preman di wilayah ini. Viola bahkan bisa mengenal orang seperti itu dan ini merupakan sebuah hal yang tidak diduga oleh semua orang. Stefani mencubit lengan Viola agar dirinya tidak menelepon. Dia pun berkata kepada Norbert, Kakak, suruhlah Alvaro untuk meminta maaf agar masalah ini tidak semakin kacau. Ini semua akan semakin kacau jika beberapa orang tersebut datang nantinya. Alvaro tersenyum cuek dan menatap Norbert sambil merokok. Norbert sama sekali tidak menghiraukan Stefani dan berjalan ke arah Alvaro. Dia lalu berdiri di tempat itu. Stefani, Alvaro tidak begitu mempermasalahkan perkataan temanmu tadi. Namun sekarang dia malah memilih untuk menyakiti orang lain. Semua orang yang ada di dalam ruangan ini bahkan dia maki. Aku sudah menahan diriku sejak tadi. Jikalau dia menyuruh sekelompok orang untuk datang ke sini, maka kami akan melampiaskan semua amarah kami kepada mereka. Jika dia tidak menyuruh orang untuk datang, maka dia tidak perlu berharap untuk bisa keluar dari pintu ini. Benar, dia bahkan memamerkan tuan keempat. Aku adalah tuan pertama. Siapa yang ini menyentuh sahabatku, harus meminta izin kepadaku terlebih dahulu. Mako juga muncul di antara mereka dan menghancurkan sebuah botol bir di atas meja. Hal itu membuat ketiga wanita ketakutan. Stefani juga tidak bisa menahan Viola. Panggilan itu lalu tersambung. Namun pada akhirnya, dia pun tetap menyalahkan Alvaro dan beberapa orang lainnya. Meskipun Quinn pernah menyelingkuhinya, namun dia juga tidak begitu menghiraukannya. Mungkin dia merasa kalau dirinya tidak pantas melakukan itu. Namun dia tidak bisa menyerah jika para sahabatnya tengah menghadapi masalah. Stefani lalu menatap ke arah Alveri. Ketiga sahabat itu tidak lagi berkata apapun dan kini Alvaro merasa panas di dalam hatinya. Tong! Terdengar sebuah suara yang kuat dan terlihat sekelompok orang telah berdiri di depan ruangan tersebut. Seorang pria yang memakai kaos berwarna hitam pun masuk dan langsung memeluk Viola. Tuan keempat, pria kurus itu menyentuhku tadi. Pria yang dipanggil tuan keempat itu pun menutup kedua bibirnya dan melirik ke arah Alvaro dengan tatapan yang pedas.
Dengan tangan mana kamu menyentuhnya? Apakah kamu sendiri yang akan mematahkannya? Atau aku yang akan mematahkannya? Brengsek mana yang berani melakukan itu? Teriak Norbert setelah mendengar perkataan pria itu. Norbert melihat jelas kalau pria itu sengaja ingin menentang Alvaro. Alvaro baru saja tamat tahun ini dan mungkin saja dia tidak memiliki begitu banyak pengalaman di bidang seperti ini. Norbert pun segera berdiri di depan Alvaro sambil memegang botol bir dengan erat. Kedatangan sekelompok orang ini menarik perhatian lebih banyak orang. Mereka pun mulai dikelilingi oleh sejumlah orang dan ada yang mengenal preman setempat itu. Mereka lalu menatap Alvaro dan beberapa orang lainnya dengan tatapan sinis. Viola, jikalau masalah hari ini semakin membesar, jangankan pekerjaan kita, mungkin kita semua akan merasa sial. Bagaimanapun kita semua adalah rekan kerja. Untuk apa kamu mempersulit masalah ini? Melihat kakak kandungnya yang maju, Stefani merasa tidak beres dan langsung menasihati Viola. Bagaimanapun dialah yang membawa Viola ke sini. Bukankah masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan perkataan maaf? Wow, tidak disangka kalau ada gadis cantik di sini. Bagaimana kalau kamu ikut bersamaku nanti dan aku akan menganggap hal ini tidak terjadi? Ekspresi wajah Stefani berubah setelah mendengar perkataan tuan keempat. Seketika sebuah bayangan pun menuju ke arahnya. Kamu bahkan ingin meniduri semua wanita. Kenapa ibumu bisa melahirkan pria brengsek seperti kamu? Semua orang berkata kalau mental akan semakin kuat di dalam kondisi mabuk, apalagi Alvaro bukanlah seorang pengecut. Dia pun meraih mikrofon yang ada di sebelahnya dan langsung memukul kepala pria itu. Dia pun menendang Viola ke sisi lain. Bagaimanapun dia hanyalah seorang wanita dan alangkah baiknya jika dia berdiri di sisi lain saja. Setelah memukul kepalanya dengan mikrofon, Alvaro pun kembali menghajarnya. Tidak heran kalau dia merupakan seorang preman setempat yang terkenal. Ketika Alvaro hendak mendaratkan pukulan kedua, dia pun berhasil menghindar. Sekelompok orang yang ada di belakangnya pun bergegas masuk. Norbert lalu mengarahkan botol yang pecah kepada mereka. Sekelompok orang itu mulai mengelilingi mereka dan Alvaro pun terjatuh di belakang tubuh mereka. Mako pun segera meraih semua barang yang ada di atas meja dan melemparkannya kepada mereka. Suara pecahan botol dan juga suara teriakan terdengar jelas di sepanjang lantai tersebut. Meskipun mereka berempat, namun mereka bukanlah merupakan lawan yang cocok untuk sekian banyak orang. Brian telah ditekan di atas lantai oleh mereka. Wajah Mako telah dipenuhi darah sambil menarik orang yang menekan Brian tersebut. Norbert lalu menatap ke arah Alvaro dan di saat yang sama, tuan keempat pun mengarahkan sebuah pisau ke arahnya. Dia langsung melemparkan sebuah botol bir yang pecah ke arahnya. Setelah melihat darah, semua orang terlihat seperti orang gila. Mereka yang memiliki pisau pun mulai mengeluarkan pisau mereka dan yang tidak memiliki pisau pun mengambil barang lainnya. Stefani sudah menarik Viola sejak awal, ketika melihat Viola yang hendak masuk ke dalam untuk menampar Alvaro. Jika kamu ingin mati duluan, kamu juga tidak perlu melibatkan kami, kata Viola setelah melihat keempat orang yang tengah dihajar di dalam itu. Chapter 6 Andalan. Di dalam kantor polisi, Alvaro memegang kepalanya sendiri dan merasakan beberapa luka di sana. Dia terlihat sedikit kesakitan karena kepalanya terluka sebanyak 2 kali hanya dalam kurun waktu 1 hari. Dia juga tidak tahu apakah dia akan mengalami geger otak atau tidak. Pak, beberapa temanku itu tidak bermasalah kan? Tanya Alvaro ketika melihat polisi yang datang untuk menginterogasi dia. Ketika para polisi itu tiba di tempat kejadian, beberapa dari mereka yang terluka sudah diantar ke rumah sakit. Setelah memastikan luka pada Alvaro tidak begitu parah, Alvaro pun dibawa kembali ke kantor polisi. Seberapa hebat kamu? Kenapa kamu bertindak sesukamu? Silahkan katakan kebenaran yang ada tentang siapa yang duluan memulai semua ini. Siapa yang sebenarnya memukul perutnya hingga hancur? Kenapa kalian bertindak begitu keras di usia muda seperti ini? Setelah mendengar perkataannya, Alvaro tahu kalau tuan keempatlah yang mengalami luka paling parah. Kalau tidak, pertanyaan itu tidak akan ditujukan kepadanya. Setelah mendapat pertanyaan siapa yang duluan memukul, Alvaro langsung menanggung semua hal itu dengan tanpa ragu. Namun ketika dia baru saja mengatakan itu, jawaban Pak Polisi membuatnya terbengong. Selain Brian yang ada di rumah sakit, kedua orang lainnya juga berkata demikian. Ketika polisi mendapatkan jawaban yang sama darinya,
Polisi tersebut pun membuang pulpen yang ada pada tangannya. Kalau kalian tidak bersikap jujur, aku akan melaporkan kasus ini dan kalian tetap harus menjalani hukum yang bersangkutan. Alvaro lalu menatapnya dengan datar dan berpikir bagaimanapun dirinya harus bertemu dengan mereka berdua terlebih dahulu. Lagi pula dia sekarang memiliki seorang ayah yang kaya dan ayahnya tidak mungkin tidak memperdulikannya. Hal ini akan lebih mudah diurus nantinya. Hanya saja dia tidak tahu kedua orang tua yang baru saja mengenal anaknya dalam jangka 1 hari itu akan berpikir seperti apa jika melihat kondisi anaknya yang seperti ini. Pak Polisi, apakah kalian menangkap seorang pria bernama Alvaro? Ketika Alvaro sedang menghayal, ponsel milik Pak Polisi pun berbunyi dan Pak Polisi langsung menjelaskan kondisi yang ada. Setelah hening beberapa saat, terdengar sebuah suara yang sangat datar. Bawalah dia ke sini. Setelah itu, panggilan tersebut pun ditutup. Pak Polisi sedikit terbengong dan dia merasa kalau suara atasannya sedikit tidak beres. Terdengar seperti marah. Dia lalu menatap Alvaro dan tidak berani untuk bertanya lebih lagi. Dia pun segera membawa Alvaro pergi ke kantor atasannya. Setelah mengantarkan Alvaro, atasannya pun melambaikan tangan agar Pak Polisi keluar. Alvaro lalu menatap dua orang yang ada di dalam ruangan dengan wajah yang kebingungan. Orang yang tadinya melambaikan tangan tentunya adalah direktur pada kantor polisi tersebut. Penampilannya begitu menyeramkan dan dia memakai seragam kepolisian serba putih dan duduk dengan tenang di sana. Sangat jelas kalau dia sudah bekerja dalam jangka waktu yang lama di posisi tersebut. Namun wajahnya terlihat tidaklah begitu asing. Ketua aku sudah membawa orangnya ke sini. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata ketua itu, Alvaro sedikit terbengong. Sejak kapan dia menjadi begitu dihormati hingga bisa dipanggil oleh seorang ketua untuk datang ke ruangan ini? Keluarlah. Nada suaranya terdengar begitu rendah dan tegas. Direktur pada kantor polisi tersebut pun menghela nafas ketika mendengar ini. Dia lalu segera keluar dari ruangan tersebut dan sekarang ruangan ini hanya tersisa mereka berdua saja. Alvaro pun mengedipkan matanya beberapa kali. Dia hanya saja menghajar sekelompok preman. Kenapa sekarang terlihat seperti melanggar hukum yang berat? Keponakan, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apakah kamu belum merasa cukup? Mendengar itu, Alvaro sedikit gemetaran. Dia terpikir kembali akan direktur kepolisian yang memanggil orang tersebut dengan sebutan ketua Wajah orang tersebut juga terlihat sedikit mirip dengan Thanos yang ia lihat tadi pagi. Tidak heran juga kalau ayahnya yang kaya itu bisa mengenal orang yang memiliki kekuasaan besar seperti ini. Sebentar, aku tidak tahu bagaimana memanggil kamu, kata Alvaro dengan tegas. Aku adalah adik ayahmu. Setelah perkataan itu terucap, Alvaro langsung memanggilnya dengan penuh hormat paman ketiga. Oleh karena itu, wajah Salomo yang terlihat seram itu menjadi tersenyum ketika mendengar panggilan paman ketiga. Dia lalu menunjuk ke arah kursi yang ada di sampingnya agar Alvaro duduk di sana. Akhirnya semua keluarga bisa telah kembali bersatu. Beberapa tahun ini, setiap aku pulang ke rumah, aku selalu mendengar ayahmu berkata kalau dia masih belum mendapatkan informasi tentangmu. Setelah mendengar perkataan Salomo Alvaro pun terdiam selama beberapa saat. Sejak awal, dia tidak bisa menerima munculnya orang tua kandungnya secara tiba-tiba. Namun sekarang dia tahu kalau kedua orang tuanya telah merindukannya selama 20 tahun. Alvaro pun mulai mengakui keberadaan orang tuanya secara tulus. Melihat Alvaro yang tidak berbicara, Salomo juga tidak lagi memaksanya dan hanya membahas hal yang baru saja terjadi. Beberapa preman itu tidak melakukan hal baik setiap harinya. Mereka bahkan berani memukul keponakanku sendiri. Jikalau aku tidak menghajar mereka, mungkin aku akan merasa bersalah kepada masyarakat setempat. Setelah perkataan terucap, dia langsung menyuruh direktur kepolisian itu untuk kembali masuk. Kasus kali ini telah aku telusuri dan aku tidak akan melepaskan setiap orang yang terlibat. Jikalau ada yang berani melakukan hal yang tidak sesuai hukum, maka aku akan menyelipinkan mereka. Perkataan Salomo terdengar tidak seramah perkataannya kepada Alvaro tadi. Setiap perkataannya terdengar begitu penuh ancaman. Direktur kepolisian itu terlihat begitu panik dan dia bahkan tidak berani menyapu keringat pada keningnya. Dia lalu menganggukkan kepala dan dia khawatir kalau melakukan kesalahan kepada orang penting seperti ini. Setelah mendengar perkataan Salomo,
Direktur kepolisian itu kembali berjaga di depan pintu. Alvaro kali ini bisa merasakan seorang yang berkuasa bisa menekan orang lain. Meskipun pangkatnya bukanlah pangkatan tertinggi. Setelah duduk beberapa saat, Salomo pun hendak pergi setelah menerima sebuah panggilan. Namun sebelum pergi, dia memberi nomor teleponnya kepada Alvaro dan menyuruhnya untuk pergi mencarinya jika memiliki waktu luang. Dia juga menyuruh supir pribadinya untuk mengantar Alvaro ke rumah sakit. Setelah keluar dari pintu kantor polisi, dia melihat Norbert dan beberapa orang lainnya saling bertopangan dan pakaian mereka juga terlihat begitu hancur. Kondisi mereka sekarang tidak terlihat seperti baru saja keluar dari KTV. Dengar-dengar kamu dibawa oleh mereka secara pribadi. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Sambil mengatakan ini, Norbert pun menarik tangan Alvaro. Dia pun merasa tenang ketika melihat Alvaro dalam kondisi yang aman. Baguslah kalau tidak terjadi sesuatu padamu. Kali ini kamu harus berterima kasih kepada Stefani. Kalau bukan karena dia yang menelepon pamanmu, mungkin kita harus dikurung selama beberapa hari di sini. Alvaro lalu mengerutkan keningnya sambil menatap ke arah Stefani. Dia lalu menganggukkan kepala. Namun Nikita yang berdiri di belakangnya malah berkata dengan nada yang buruk. Aku bahkan mengira betapa hebatnya kamu. Ternyata kamu hanya bisa bergantung pada seorang wanita saja. Sudahlah, janganlah berbicara lagi. Apakah kamu sangat betah untuk tinggal di kantor polisi ini? Alvaro, masalah ini akan selesai jika kamu meminta maaf kepada Viola. Alvaro lalu menatapnya dengan datar tanpa berkata apapun. Stefani lalu menghela nafas dan melempar setumpuk uang ke arahnya. Untungnya kamu adalah seorang pria. Ketika Norbert hendak marah, dia malah dihalangi oleh Alvaro. Dia sedikit tersenyum sambil mengambil uang itu dari atas lantai. Dia tidak menatap Stefani dan langsung memberi uang tersebut kepada Norbert. Jika ada yang ingin memberi, aku juga tidak akan bersikap segan lagi. Aku akan pergi dahulu karena ada hal lain yang ingin aku selesaikan. Hubungi saja aku jika ada hal penting. Chapter